Pantau kantor Jampitsus dari udara, sebuah drone tak dikenal ditembak jatuh di Kejaksaan Agung. Pihak keamanan Komplek Kejaksaan Agung menembak jatuh sebuah drone yang diduga sedang memantau situasi di dalam Kejagung di Jakarta Selatan. Drone itu ditembak jatuh setelah melintas di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung, di mana Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampidus, berkantor. Peristiwa penembakan drone itu terjadi pada Rabu, 5 Juni 2024, malam. Pihak pengamanan Kejaksaan Agung pun membawa drone tersebut untuk kemudian dianalisa. Namun hingga kini, Kejaksaan Agung belum mengumumkan identitas drone tersebut. Belum. Ya, nantikan dilihat apa muatan drone-nya. Apa seperti apa, nanti saya coba konfirmasi, ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana saat dihubungi, Rabu, 5 Juni 2024. Nantinya jika identitas drone ini dianggap tidak membahayakan, maka Kejaksaan Agung takkan mengungkapnya ke publik. Sebaliknya, jika terindikasi membahayakan, maka Kejaksaan Agung akan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Kejadian drone terbang melintasi Kejaksaan Agung ini bukanlah kali pertama. Sebelumnya pada Selasa, 21 Mei 2024, di lapangan depan Gedung Kartika, tempat Jampitsus Kejaksaan Agung berkantor juga dilintasi drone. Namun saat itu drone yang melintas belum berhasil ditembak jatuh meski tim penembak drone sudah disiagakan. Sayangnya terkait peristiwa drone-drone melintas ini, Kejaksaan Agung tak bisa berbuat banyak, termasuk pelarangan. Namun demikian, dipastikan tim penembak drone bersiaga sebagai bentuk antisipasi. Kejaksaan Agung saat ini memang tengah menjadi sorotan. Terutama sejak penguntitan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror. Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, meminta kasus tersebut diungkap ke publik. Mahfud berpendapat, penguntitan Jampitsus merupakan tindakan yang sangat aneh. Selain itu, Mahfud turut menyorot tugas dan fungsi Densus 88 Polri. Menurut dia, tokoh pendiri Densus 88, Irjen Purnawirawan, Ansyaad Embai menegaskan bahwa satuan itu fokus mengurus teror, bukan korupsi. Dengan demikian, keberadaan para anggota Densus 88 Polri di lapangan harus jelas masalah maupun surat tugasnya.